Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih sudah terus memantau channel ini. Kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan banyaknya pertanyaan Bapak Ibu Guru ya terkait dengan mekanisme pencairan TPG 100% atau tambahan 1 bulan TPG ya dalam THR maupun gaji ke-13 yang menanyakan bahwa kapan sih sebenarnya untuk tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13 itu akan dicairkan ya. Apakah ini ada hubungannya dengan pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan keempat yang sisa 1 bulan ya kemarin yang sempat heboh karena banyak guru-guru yang ada yang pencairannya itu hanya cuma 2 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi banyak kemudian dikait-kaitkan dengan tambahan 100% TPG dalam THR maupun gaji ke-13. Jadi pada intinya sebenarnya berbeda Bapak Ibu Guru ya. Dan saya akan menjelaskannya di dalam video ini. Tapi sebelum saya menjelaskan secara detail, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa sebelum kita lanjut Bapak Ibu Guru, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya untuk semua guru yang bisa digunakan untuk kebutuhan mengajar ya, termasuk di situ adalah pegangan siswa dan juga dilengkapi dengan soal-soal mulai dari PAUD hingga ke SMA dan sederajatnya. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada link di bawah ini ya, atau pada deskripsi dari video YouTube ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, oke Bapak Ibu Guru, yang pertama dulu bahwa kalau Bapak Ibu Guru masih mempertanyakan bahwa apa sebenarnya TPG 100% ya, tambahan dalam gaji ke-13 maupun THR itu adalah tambahan 1 bulan TPG yang diberikan kepada guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi ya. Jadi dibagi dalam setengah di THR dan setengah di gaji ke-13 gitu. Nah ini tentunya menimbulkan polemik ya, terutama bagi guru-guru agama, ASN agama, pendidikan agama maksudnya, yang mungkin sebelumnya sudah tidak pernah mendapatkan hal tersebut. Tapi sebenarnya untuk tahun 2025 itu Menteri Keuangan itu sudah menganggarkan bahwa semua guru-guru pendidikan agama yang ASN yang sudah bersertifikasi tetap akan mendapatkan tambahan TPG 100% dalam THR maupun gaji ke-13 ini. Nah, lalu bagaimana dengan guru-guru yang sudah bersertifikasi tapi non ASN gitu ya. Nah, mereka mendapatkan kebijakan yang lain ya, atau mendapatkan kesejahteraan yang lain yang memang itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden maupun Pak Menteri Keuangan. Jadi ini berlaku berbeda. Nah, tapi ada yang perlu juga diketahui bahwa semua ASN yang sudah bersertifikasi itu tidak bisa mendapatkan tambahan 100% TPG dalam THR maupun gaji ke-13 ini. Terutama bagi guru-guru yang sudah menerima tunjangan kinerja ya, ataupun tukin. Nah, jadi guru-guru tersebut itu sudah tidak akan mendapatkan tambahan 100% tersebut. Kalau disuruh milih mana yang lebih baik, apakah tukin atau THR dan gaji ke-13, kalau saya pribadi sih milihnya tukin ya. Kalau tukin itu pencairannya jelas gitu dan tiap bulan itu dapat. Nah, berbeda dengan yang THR maupun gaji ke-13. Jadi THR dan gaji ke-13 itu hanya pada waktu-waktu tertentu ya, apalagi kalau kita lihat skema di tahun 2023, 2024 itu seringkali terjadinya adalah di akhir tahun gitu. Jadi sebenarnya untuk tahun 2025, anggaran 2025 itu sudah mulai tersalurkan khususnya untuk yang Kalimantan Tengah. Nah, padahal waktu permintaan data oleh Menteri Keuangan itu Gorontalo itu yang pertama. Ya, Gorontalo itu yang pertama, tapi justru Kalimantan Tengah yang mendapatkan duluan. Tapi itu tidak masalah Bapak Ibu Guru. Yang penting yang jelas dicairkan, karena yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Guru itu kan pencairannya kan jelas ya. Mau tanggal berapapun asalkan lebih cepat lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian siapa yang berhak? Jadi tadi sudah saya sedikit singgung ya bahwa khusus untuk guru-guru yang tidak menerima tukin ataupun TPP dari APBD. Nah, itu yang akan mendapatkan tunjangan tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13. Namun, ada namunnya ya. Banyak yang saya lihat di kolom komentar itu bahwa mereka itu adalah guru ASN, sudah bersertifikasi, selama ini tidak pernah menerima tukin ataupun APBD. Nah, saya agak sedikit
percaya atau tidak ya. Artinya karena kita tidak pernah melihat slip gajinya gitu ya. Tetapi adapun kalau itu pun benar ya. Jadi begini, meskipun Bapak Ibu itu adalah tidak penerima tukin dan juga adalah guru yang sudah bersertifikasi ya, guru ASN, maka kalau kita lihat undang-undangnya, Bapak Ibu guru itu berhak untuk mendapatkan tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13. Kalaupun tidak dapat, Bapak Ibu guru semestinya harus ditanyakan ke masing-masing daerahnya ya, karena yang mencairkan itu adalah daerahnya masing-masing. Jadi prosesnya, mekanisme pencairan itu adalah Pak Menteri Keuangan dan Pak Mendagri itu menyebarkan surat ya, ada surat edaran untuk meminta data-data Bapak Ibu guru melalui pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, lalu pemerintah daerah itu mengirimkan data-data tersebut ke Kementerian Keuangan. Nah, baru Pak Menteri Keuangan itu mengalokasikan anggarannya itu sekian triliun misalnya, semacam itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah daerahnya mengirimkan data-data Bapak Ibu guru atau tidak gitu. Nah, kalau tidak dikirim, ya berarti tidak akan mendapatkan tambahan 100% tersebut, meskipun Bapak Ibu guru posisinya adalah sebagai guru ASN ya, sebagai guru ASN dan sudah bersertifikasi gitu. Jadi dikembalikan lagi sebenarnya ke daerahnya, karena kalau sudah pusat itu tidak tahu menaung tentang datanya itu sudah benar atau tidak, karena mereka percaya berdasarkan dari data yang dikirimkan oleh daerahnya masing-masing. Tapi saya tidak mendiskriminasi daerahnya ya gitu ya. Lebih baik satu itu kita harus lihat dulu slip gajinya. Jangan-jangan Bapak Ibu adalah penerima tukin dari APBD tapi merasa tidak pernah menerima tukin gitu. Jadi di sini saya tidak bisa menyalahkan guru ataupun daerahnya. Cuma saya memberikan masukan, kalaupun misalnya Bapak Ibu guru tidak pernah mendapatkan dan bukan penerima tukin, maka secara undang-undang legalitas Bapak Ibu guru itu berhak untuk mendapatkan tambahan 100% tersebut. Tetapi kalau ternyata selama ini mendapatkan tukin, ya jangan berharap untuk mendapatkan tambahan 100% tersebut. Jadi daerah itu wajib untuk mengirim data ke Kementerian Keuangan. Jadi tidak otomatis guru itu semua guru yang sertifikasi itu sudah akan dapat gitu ya. Itu tadi, kalau daerahnya mengirimkan, ya Bapak Ibu guru pas sebenarnya harus dapat gitu. Nah, selanjutnya alur pencairannya itu atau mekanisme pencairannya itu seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi dari pusat ya, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan itu mentransfer dana ke daerah, dalam hal ini adalah TKD ataupun DAU, dana alokasi umum, kemudian dicairkan ke pemerintah daerah, ditransfer ke pemerintah daerah ya. Nah, pemerintah daerah itu yang meneruskan ke rekening Bapak Ibu guru gitu. Nah, terkait dengan tanggal pencairan itu berbeda-beda setiap daerah, tergantung apakah daerah tersebut sudah menerimanya atau enggak ya. Kalaupun sudah menerimanya dan belum dicairkan, ya itu saya nggak tahu ya urusan itu. Tapi kalau untuk Kalimantan Tengah yang jelas sudah dicairkan. Nah, estimasi waktunya, jadi banyak daerah yang diprediksi cair di bulan Desember karena mengikuti pola tahun 2023 dan 2024 ya. Nah, jika anggaran kurang ya, misalnya tidak terpenuhi, ini ya cerita berbeda untuk yang tunjangan profesi guru yang triwulan keempat ya, yang khususnya bagi guru-guru yang baru mendapatkan 2 bulan. Kalau misalnya tidak terselesaikan di bulan Desember, maka itu akan di-over ke carry over di tahun 2026, tepatnya di bulan Januari ataupun Februari. Nah, saya menyadari betul bahwa pasti Bapak Ibu guru kecewa ya akan hal tersebut ya, tapi mau bagaimana lagi gitu ya, kita tidak bisa berharap apa-apa gitu ya. Mau ke pusat ya, yang ada justru kita akan mengeluarkan banyak biaya. Nah, untuk pola tahun lalu itu mayoritasnya cairnya di akhir tahun gitu. Jadi ya pasti kalau misalnya dicairkan ya pasti akan dicairkan lah. Nah, untuk sumber anggaran jadi jelas ya, ini berasal dari APBN melalui TKDD. Kemudian pemerintah itu hanya menyalurkan, mekanisme nasionalnya itu adalah kebijakan daerah, bukan kebijakan daerah ya, tapi sudah merupakan kebijakan dari pusat. Nah, ringkasan pentingnya bahwa Bapak Ibu guru dihimbau untuk terus mengecek validasi datanya yang mulai dari SK, rekening, sertifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian dipantau pengumuman resmi Pemda atau Tindik BPKAD-nya. Nah, jangan percaya dengan berita-berita hoax ya yang tanggal pasti atau nasional gitu ya. Tidak ada tanggal pasti untuk pencairan Bapak Ibu guru. Hanya menyebutkan bulannya saja. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian. Nanti kita akan ketemu pada video-video
yang berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.